Awalnya aku punya utang riba itu dari mama temannya anakku. Dia selalu nawarin aku pinjam uang soalnya dia banyak temen yang suka pinjam uang riba. Emang cepet langsung bisa cair tanpa ribet. Dia selalu ngerayu aku Kamil dan sekarang udah hampir 3 bulan ini aku berusaha menjauh dari orang itu. Bukan berarti memutuskan silaturahmi tapi demi ketenangan saya Kamil. Alhamdulillahnya lagi pertolongan Allah, dianya sendiri yang menjauh dari saya Kamil tanpa aku menyakiti hatinya, tanpa aku harus menjauh. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya teman-teman nanti udah kirim testimoni dan gak ada jawaban dari aku, mohon maaf banget. Insya Allah aku baca dan aku tayangin. Jadi kalian yang udah ngirim testimoni pantengin aja di YouTube ya. Tapi sabar. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli bisa ke Gramedia, dan yang masih ready ini di Gramedia Depok di Margonda ya teman-teman. Gramedia lainnya aku nggak tahu, coba kalian jalan-jalan aja ke Gramedia ya. Atau kalian juga bisa beli ke admin, atau kalian juga bisa beli klik linknya di deskripsi box di bawah. Ada tuh e-booknya juga tuh teman-teman ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah kisah dari kali ini dari Mbak Saroh di Bandung. Halo Mbak Saroh, salam kenal ya. Bismillah, Assalamualaikum Kak Mil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saroh di Bandung, maaf ya saya samarkan nama saya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman kalau mau nyamarin nama, samarin langsung. Jadi jangan kalian gini loh, Mbak saya Ika di Bekasi, tapi nama saya samarin ya Mbak. Nah kadang-kadang kan manusia suka hilap ya, ujung-ujungnya tuh nama Ika, nama aslinya jadi nggak ketutup sama aku. Jadi teman-teman mohon kerjasamanya, kalau memang mau pakai nama samaran langsung aja sebut nama samarannya ya. Lanjut, aku mau kasih testimoni Kamil kalau agak kepanjangan dan kurang, tapi maaf kalau agak kepanjangan dan kurang bahasanya. Alhamdulillah Kamil selalu memotivasiku setiap aku galau atau sedih, aku selalu nontonin VT Kamil. Alhamdulillah langsung semangat lagi. Alhamdulillah Kamil berkat sholawat hidupku selalu tenang, selalu damai, walaupun ada masalah selalu bisa ngadepin dengan kepala dingin dan ada aja rezeki dari arah yang tidak disangka. Alhamdulillah usahaku semakin lancar, Masya Allah. Walaupun amalanku gak banyak, tapi Allah selalu memudahkan segala urusanku dan rasanya selalu dekat. Alhamdulillahnya lagi Kamil, aku sekarang udah gak punya lagi hutang riba. Kalaupun ada yang nawarin aku bisa tolak. Kalau sebelum sholawatan, kalau ada yang nawarin minjem uang, aku selalu mau siapa yang gak mau uang ya Kak Mel. Maksudnya gimana ini? Bisa tolak kalau sekarang kalau ada yang nawarin hutang itu nolak. Kalau dulu mah mau, ya sama sih kita juga dulu gitu. Ya waktu belum kenal riba ya teman-teman ya. Dulu aku pernah punya utang riba bayarnya harian karena aku butuh buat bayar sekolah anakku.
Karena cuma tinggal anakku aja yang belum pakai baju seragam TK. Masih pakai baju bebas, saya kasihan lihatnya. Dan sampai sekarang saya selalu merasa bersalah karena bayar pendidikan anakku pakai uang itu. Tapi Allah selalu menolongku Kak Mel, aku selalu dawamkan shalawat Jibril sambil aktivitas, kadang dihitung kadang enggak, soalnya aku kalau pakai tasbih susah, kalau lagi masak harus dicopot, dipakai lagi kalau kena air. Jadinya agak ribet, kalau lagi santai baru pakai tasbih. Alhamdulillah Kamil selalu ada aja rezeki buat bayar hutangku itu. Sampai pertolongan Allah kasih rezeki buat lunasin hutang yang harian itu. Saya bersyukur banget Kamil. Dan langsung saya blokir dan hapus nomornya. Dan saya gak mau lagi kenal sama yang minjemin gitu-gituan. Masya Allah. Oh ya Kamil, awalnya aku punya utang riba itu dari mama temannya anakku. Dia selalu nawarin aku pinjam uang soalnya dia banyak temen yang suka pinjam uang riba. Emang cepet langsung bisa cair tanpa ribet. Dia selalu ngerayu aku Kamil dan sekarang udah hampir 3 bulan ini aku berusaha menjauh dari orang itu. Bukan berarti memutuskan silaturahmi tapi demi ketenangan saya Kamil. Alhamdulillahnya lagi pertolongan Allah, dianya sendiri yang menjauh dari saya Kamil tanpa aku menyakiti hatinya, tanpa aku harus menjauh. Alhamdulillah ya. Kayak dimudahin banget memang ya kalau kita udah yang ya Allah, kalau kita apa-apa tuh yang ya Allah tolongin ya Allah, saya maunya begini, nanti dikasih jalannya sama Allah, luar biasa ya. Dan berkat salawat juga suamiku dapat gaji layak sekarang dan bisa dibayar bulanan. Awalnya gajinya harian, alhamdulillah juga sekarang saya lagi mengandung anak kedua walaupun sempat takut karena aku keguguran sebelumnya. Tapi aku kencengin salawat dan minta disehatkan badan dan bisa kuat untuk hamil lagi, dan juga sebelumnya aku senam kegel di rumah lihat dari YouTube. Senamnya karena aku pemalu kalau harus ikut kelas senam. Alhamdulillah Kamil, sebulan aku senam seminggu 3 kali langsung hamil. Alhamdulillah, boleh dicoba ya buat yang mau hamil. Doain aku ya Kamil, semoga lancar dan bayinya juga sehat. Amin. Saat ini saya sedang berusaha untuk istiqomah sholat 5 waktu, tepat waktu, sholat tahajud, duha, dan salawat yang banyak. Aku tuh gak bisa Kamil kalau salawatan sahak sekali duduk, apalagi kalau setelah sholat. Rasanya berat sekali apalagi kalau sholawat yang panjang seperti munjiat baru 10 aja udah ngantuk banget. Bawaannya ngantuk banget Kamil, kalau setelah sholat paling bisa sholawat Jibril sama istighfar 200. Tipsnya dong Kamil, gimana caranya supaya ibadah gak ngantuk berat, kalau pas make mukena ngantuk sekali, tapi pas buka mukena rasanya langsung segar. Apa karena dosaku ya Kamil? Gimana lagunya? Jadi lupa padahal tadi mau nyanyi, apa salah dan dosaku sayang gitu ya. Terima kasih banyak Kamil. Udah mau bacain cerita saya, semoga Kamil sehat selalu sekeluarga dan diberikan rizki yang berlimpah ruah, amin. Maaf kalau testimoninya kepanjangan. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Saroh di Bandung. Masya Allah ya, luar biasa. Tadi katanya siapa yang pada mau hamil selain kita istiqomah baca sholawat ya, doa. Plus satu lagi tuh usaha buminya juga dong ya. Kalau misalnya makan dari makanan juga bisa ya teman-teman. Jadi makanan yang sehat. Sehat itu gak harus mahal, gak harus daging. Protein bisa kita dapat dari tempe tahu ya teman-teman ya. Gak harus ayam. Misalnya yang ayam mahal misalnya gitu ya. Kita bisa makan tempe tahu gitu loh. Ikan juga protein. Banyakin sayur-sayuran. Kurang-kurangin makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak banget. Itu dikurang-kurangin. Minum-minuman manis. Ganti minuman berwarnanya dengan air putih. Seperti itu teman-teman ya. Dan tadi tuh senam kegel. Cobain aja. Namanya juga kita ikhtiar. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Ya, mudah-mudahan yang pada kepengen hamil bisa cepat hamil. Amin. Masya Allah luar biasa. Pokoknya kalau kita udah deketin Allah ya, seperti yang aku bilang tadi, kita lagi kepengen sesuatu, kita lagi butuh sesuatu, kita lagi ada masalah apapun, kita jadi kayak ngadunya tuh udah ngekliknya tuh ke Allah gitu loh. Ya Allah, tolongin ya Allah. Hamba pengen menjauh dari dia ya Allah. Tapi karena kalau saya hamba deket dia nanti ujung-ujung minjem duit. Karena dia tukang minjemin duit ya Allah, riba. Tapi kalau hamba yang ngejauhin gak enak ya Allah. Nanti gimana, takutnya dia tersinggung. Allah yang bikin dia menjauhi kita. Begitu. Itu yang kejadian sama Mbak Saroh. Luar biasa. Jadi apa-apa mah langsung aja deh ngomong sama Allah. Gimana caranya biar kita bisa jadi orang yang apa-apa ngadu sama Allah? Perbanyak sholawat. Dari mulai sholawat. Tadi Mbak Saroh nanya, gimana sih Mbak? Kok kalau sholat bawaannya ngantuk ya? Baru pakai mukena tuh udah ngantuk. Gak bisa baca sholawat banyak-banyak tuh gak bisa.
Paling bisanya cuma 200 sholawat Jibril, 200 istighfar, udah selebihnya nggak bisa. Apalagi apalagi aku baca itu ada WA masuk beli, jadinya ngomong beli ya. Apalagi baca sholawat munjiat panjang banget, mah nggak bisa kalau habis sholat. Ya, kok bisa begitu sih? Kenapa sih? Kenapa bisa begitu? Ya iyalah, setan itu nggak suka kita beribadah. Apalagi sholawatan. Teman-teman, setan itu kan pinter banget ya. Ngajinya tuh pinter loh. Bahkan mungkin lebih pinter dia. Mungkin tahsinnya lebih bagus dia. Tajwidnya lebih bagus dia. Bacaan Qurannya. Daripada kita. Ya enggak sih teman-teman? Ya, setan tuh ahli ibadah. Tapi setan gak mau sholawatan. Benci banget dia sama hamba-hamba yang sholawatan. Dia benci banget sama hamba-hamba Allah yang bersalawat. Benci banget, dia gak mau. Makanya dia berupaya gimana caranya supaya kita nih gak baca sholawat. Gitu loh teman-teman. Ya makanya hati-hati. Kalau misalnya kita udah pakai mukena ngantuk. Kita misalnya kalau baca sholawat abis sholat gak bisa, gak apa-apa. Teman-teman jangan dipaksain pengen sekali duduk 500. Kalau gak sanggup ujung-ujungnya bacanya berantakan ya. Ngantuk gimana coba Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ngantuk-ngantuk gak bisa. Ya jangan dipaksain. Minimal bacanya ya 3 kali. Misalnya tiap abis sholat 3 kali. 7 kali. 11 kali. Atau 3 kali, 1 kali dah minimal. Munjiat atau Ibrahimiyah ya teman-teman. Nanti sambil beraktivitas ya baca. Makanya selalu pakai tasbih. Makanya aku gak pernah lepas dari tasbih. Kalau mau beli tasbih klik di bawah ya. Klik di deskripsi di bawah ya kan ada tuh ininya. Linknya ya, belinya di Instagram mm.official1. Ini macam-macam warnanya. Pokoknya ini tasbih kesayangan aku karena dia ringan banget. Ikibla model terbaru tapi yang murah. Karena kalau Ikibla yang lama kan agak mahal ya teman-teman ya, di atas 170-an ya. Ada yang bahkan mungkin hampir 200, tapi kalau ini cuma sekitar 140 ribuan aja. Mbak Mel kok cuma 140 ribu duit? Teman-teman 140 ribu itu insya Allah murah. Kenapa? Karena manfaatnya bisa bikin kita jadi orang kaya. Tuh kan. Manfaatnya bisa bikin utang kita lunas. Manfaat dari 140 ribu yang kita beli bisa bikin kita berubah jadi manusia yang lebih baik. Bukan karena tasbihnya ya. Tapi dari tasbih ini yang membuat kita menjadi orang yang istiqomah dalam bersolawat. Sehingga satu persatu apa yang menjadi hajat kita terwujud. Apa yang jadi keinginan kita terwujud gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan mendewakan tasbihnya gitu. Maksud aku dengan tasbih yang kita bawa kemana-mana mau gak mau kita gak sengaja tanpa kita sadari kita tuh udah setiap lihat tasbih jadinya Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Ini ada 4 channel ya teman-teman ya. 4 channel maksudnya ada 4 ruang. Jadi biasanya aku di sini baca istighfar 100 ini ada jamnya, kelihatan gak sih? Ini ada jamnya. Kemudian di sini ada sholawat Jibril aku. Nanti di sini ada sholawat, di sini ada 33 channel yang isinya 33, maksudnya tiap 33 dia bergetar gitu ya. Ini ada yang 100, tiap 100 bergetar. Ini ada yang 33 sampai 100, ini channel yang keempat yang sampai 999 sampai 100 ribu teman-teman. Jadi di sini aku baca sholawat Jibril, sholawat munjiat, Ibrahimiyah itu yang aku baca 3. Masih ada 1 ruang lagi tuh biasanya aku pakai untuk baca ya kalau habis sholat tasbih, tahmid, takbir kayak gitu teman-teman. Ini Masya Allah ringan banget. Ya jadi kalau mau beli tanya dulu adminnya, ada ukurannya, ada yang ukuran 6, ada yang ukuran 7, 6, 8 sama 12 kalau nggak salah ya. 6, 18, 20 sama 22. Nah kalau lingkar jari kalian 6 kayak aku pakainya ukuran 18 gitu. Pokoknya nanti tanya-tanya aja ke adminnya ya di mm.official1. Awet gak? Insya Allah awet. 3 tahun loh aku pakai tasbih mm. Ya balik lagi ya ke kisah ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya Mbak Saroh atau teman-teman lainnya bacanya semampunya aja kalau habis sholat. Nanti sambil aktivitas baca sholawatnya sambil pegang tasbih. Sambil ngapain aja. Dan memang gak harus dihitung ya teman-teman. Kita menghitung sholawat itu cuma untuk penyemangat diri aja. Gitu loh. Kalau misalnya teman-teman udah sanggup, udah bisa baca sholawat tanpa dihitung. Tapi udah istiqomah hati, mulutnya, pikirannya sholawat ya gak masalah. Itu bagus banget. Ya, sambil ngomong begini nih kita ngomong nih kalian dengerin aku sambil ngomong di depan kalian dalam hati aku sambil Shallallahu ala Muhammad. Itu ya nggak perlu pakai tasbih lagi sebenarnya. Itu udah Masya Allah teman-teman.
Ya, Masya Allah banget the power of salawat yang dirasain sama Mbak Saro. Akhirnya terbebas dari hutang, dari riba, dan suami juga dapat gajinya sekarang yang bulanan. Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Teman-teman ayo semuanya semangat selawatan. Jangan ditungguin kapan ya terkabulnya, jangan. Kita mesti mantasin diri. Yang kita lakukan gimana ya caranya supaya aku hari ini bisa baca 500 munjiat, bisa baca 1000 munjiat gitu loh. Atau bisa baca 1000 sholawat Ibrahimiyah. Itu yang mesti kita pikirin. Urusan hasil itu urusan Allah gitu loh teman-teman. BTW kita baca sholawat munjiat sama-sama dulu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah salawat munjiat itu memang salawat yang cepat banget mengabulkan hajat. Kalau kamu punya hajat-hajat yang mendesak banget, lagi nyari barang bingung nih naruhnya di mana, baca munjiat. Pokoknya udah genting banget baca munjiat. Itu memang luar biasa sekali teman-teman. Tapi kalau kalian lagi punya kayak diserang secara gaib misalnya ya. Kayak misalnya kalian punya penyakit yang gak sembuh-sembuh kayaknya non medis gitu ya. Ada feeling kita ke sana, bacalah Ibrahimiyah. Kalau kita penakut kok rasanya tiba-tiba kayak ada yang ngeliatin ya gitu loh. Kayak ada yang merhatiin ya. Padahal gak ada orang nih di ruangan ini misalnya. Baca salawat Ibrahimiyah. Dan itu luar biasa banget tuh Ibrahimiyah tuh bikin hati kita tenang, hati kita adem. Nanti kapan-kapan aku mau bahas Ibrahimiyah deh. Karena ada juga yang, Mbak minta dong testimoni Ibrahimiyah ntar ya. Tunggu waktunya. Aku kadang-kadang kalau lagi, ini bukan kadang-kadang, ini lagi banyak testimoni mesti aku bacain nih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin. Dan semoga Mbak Saro lancar rizkinya ya, sehat selalu, sehat kandungannya, sehat Mbak Sarohnya juga sampai persalinan, lancar rizkinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.